Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat datang buat Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Kita bersyukur masih ada hari ini. Sebagaimana ada bukan karena kekuatan kita. Amin. Karena Tuhan yang masih memberikan kepada kita apa yang kita miliki hari ini. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, perjalanan kita di dunia ini sama dengan perjalanan bangsa Israel waktu menuju tanah Kanaan. Sebagaimana mereka dituntun oleh Tuhan berjalan dari Mesir memasuki tanah Kanaan, mereka berjalan di padang gurun. Seperti itulah sekarang perjalanan kita di dunia ini, sampai kita pada akhirnya akan tiba di tanah Kanaan Samawi. Jadi dunia ini adalah padang gurun. Intinya adalah bahwa kita hari ini sedang memasuki tahun yang belum pernah kita lewati. Sama seperti bangsa Israel, mereka sedang berjalan di jalan yang belum pernah mereka lewati. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk lebih dalam ke tahun ini, ada hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita menjalani tahun 2023 ini, yang kata orang tahun kegelapan. Kata orang tahun resesi, tetapi anak-anak Tuhan akan resepsi di tahun ini. Amin. Dunia boleh resesi, tapi anak-anak Tuhan resepsi saja. Haleluya. Jadi yang perlu kita miliki dalam memasuki tahun 2023 ini, supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak gagal, dan supaya kita mendapatkan sebuah kepastian, maka kita harus memiliki mata rohani. Kita harus memiliki mata rohani yang baik, di mana kita harus melihat ke depan, jangan ke belakang. Seperti Paulus katakan, tetapi aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, mari kita belajar dari bangsa Israel apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka? Apa yang harus mereka perhatikan? Apa yang harus mereka lihat supaya mereka bisa memasuki tanah Kanaan? Kita buka Yosua pasal 3.
Yosua pasal 3 ayat 2 dan 4. Ayat 2 sampai 4. Saya baca. Yosua 3 ayat 2 sampai 4. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, inilah perintah Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka tidak tersesat di jalan. Apa yang harus mereka lihat, apa yang harus mereka perhatikan, apa yang harus mereka ikuti, yaitu mereka harus melihat, memperhatikan dan mengikuti tabut Tuhan, tabut Allah yang dipikul oleh imam-imam, yang dipikul oleh imam-imam. Tabut inilah yang harus mereka perhatikan. Tabut inilah yang harus mereka ikuti. Dan mereka harus menjaga jarak. Harus 2000 hasta panjangnya. Tidak boleh lewat. Tidak boleh lebih. Harus 2000 hasta jaraknya antara mereka dengan tabut. Supaya apa? Supaya tidak keliru di jalan. Karena jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang belum pernah mereka tempuh. Karena jalan itu belum pernah mereka lewati, maka mereka membutuhkan penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Dan penunjuk jalan itu adalah imam-imam pengangkut tabut. Tabut Allah harus diangkut, harus ditinggikan. Kita tahu bahwa isi daripada tabut itu ada 3. Tabut itu berisikan yang pertama 2 loh batu yang diterima Musa dari Allah di Gunung Sinai, yang bertuliskan 10 perintah Allah. Ada di dalam tabut itu. Itu berbicara tentang iman. Dan juga di dalam tabut itu ada buli-buli emas berisi manna. Dan satu lagi isi daripada tabut itu adalah ada tongkat Harun yang bertunas. Ketiga hal ini adalah berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Inilah sebagai petunjuk jalan supaya sukses berjalan di jalan yang belum pernah ditempuh. Jadi imam-imam pengangkut tabut sebagai penunjuk jalan, itulah hamba Tuhan yang meninggikan firman.
hamba Tuhan yang berpatokan kepada iman, dan hamba Tuhan yang berpatokan kepada pengharapan. Inilah sebagai penunjuk jalan supaya kita sukses berjalan di jalan yang belum pernah kita lewati. Amin, Ibu Bapak. Amin. Jadi kita harus memperhatikan dan mengikuti gerak daripada tabut itu. Dan kita harus menjaga jarak, memelihara jarak 2000 hasta panjangnya, hampir 1 kilometer. Dan mata mereka harus melihatnya. Kalau matanya rabun, tidak bisa melihat dari kejauhan 1 kilometer. Tidak bisa. Makanya diperlukan mata yang sehat, mata yang tidak minus, tetapi matanya harus sehat, tajam. Ini bukan menunjuk kepada mata jasmani, tetapi mata rohani. Jadi supaya kita tidak tersesat, tidak keliru di tahun yang ada di hadapan kita, di mana tahun ini adalah tahun yang belum pernah kita tahu, dan kita tidak tahu apa isi tahun ini, maka kita harus memiliki mata rohani yang sehat, mata rohani yang tajam. Dan kalau kita memiliki mata rohani yang sehat dan yang tajam, kita akan selalu tekun dan bersemangat. Tetapi kalau matanya sudah sakit, mata rohaninya sudah sakit, tidak ada gairah berjalan. Jadi mereka harus menjaga jarak itu, jangan terlalu dekat. Kalau dekat, mereka binasa. Karena tidak boleh dekat-dekat kepada tabut itu. Ada dulu 2 orang yang coba-coba memegang tabut itu. Ketika tabut itu dibawa dengan lembu pedati, tabut lembu itu pun tergelincir. Maka Nadab dan Abihu memegang tabut itu untuk menyelamatkan supaya tidak jatuh, tetapi mereka berdua pun dibunuh oleh Tuhan. Tidak boleh. Ada dulu di satu daerah, ketika tabut ini dibawa ke satu daerah, orang-orang di daerah itu pengen tahu apa isi tabut itu. Mereka buka tabut itu. Begitu mereka buka, mereka semua dibunuh oleh Tuhan. Orang awam tidak bisa dekat-dekat, hanya imam. Makanya harus ada jarak 2000 hasta. Mereka harus selalu menjaga jarak itu, jangan sampai lewat, jangan sampai kurang, harus 2000. Jadi diperlukan sebuah konsentrasi penuh dalam perjalanan itu, dijaga terus. Mata mereka harus terus melihat, jangan sampai tidak kelihatan itu tabut. Nah, di sini saya mengartikan bahwa angka 2000 hasta ini, bahwa ini adalah di mana Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju ke sorga. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju ke sorga, di mana Yesus Kristus telah lebih dahulu pergi ke sorga. Supaya kita yang akan pergi ke sorga tahu persis jalan ke sorga. Dan jalan ke sorga itu telah dirintis oleh Yesus Kristus. Maka kita pun harus mengikut dari belakang.
Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Petrus berkata dalam KPR 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepadanya supaya kita diselamatkan." Jadi angka 2000 hasta ini adalah perjalanan hidup Yesus Kristus yang sudah membuka jalan ke sorga, yang harus kita perhatikan, yang harus kita ikuti. Dan Yesus Kristuslah jalan satu-satunya ke sorga. Jadi saya mau menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu saudaraku sekalian, supaya kita sukses di tahun 2023 ini, tempuhlah, jalanilah tahun ini dengan tetap memandang kepada Yesus. Itu saja. Itu tujuan saya, mau menyampaikan itu dengan saya. Supaya kita menjalani tahun ini dengan tetap memandang kepada Yesus. Seperti orang Israel harus memandang kepada tabut, mengikuti tabut, tidak boleh hilang pandangan mereka dari tabut. Kalau hilang mereka tersesat, kalau hilang mereka keliru, mereka gagal. Tetapi selama mereka masih bisa memperhatikan itu tabut dan memperhatikan para imam pengangkat tabut, maka mereka akan bisa terus mengikuti dan tiba di tanah perjanjian. Karena itu angka 2000 hasta itu adalah tentang perjalanan Yesus yang lebih dahulu pergi ke sorga, dan kita mengikut dari belakang dengan jarak yang cukup jauh. Yesus Kristus sudah ada ke sorga, tetapi kita belum pergi ke sorga sampai sekarang. Sudah jauh sekali jaraknya, lama sekali. Yesus sudah di sorga, tapi kita sampai hari ini belum ke sorga, masih di bumi. Dan sekarang kita mengikuti Dia, supaya suatu waktu kelak kita boleh juga ada bersama-sama dengan Dia di sorga. Tetapi sebelum kita ke sorga, kita masih menjalani tahun-tahun yang Tuhan berikan. Supaya kita sukses berjalan di tahun 2023 ini, kita harus tetap memandang kepada Yesus. Amin. Harus melihat dengan mata yang jelas. Kita harus memperhatikan seluruh perjalanan Yesus Kristus. Kita harus memperhatikan seluruh perjalanan hidup Yesus Kristus, mulai dari Dia lahir ke dunia ini sampai Dia mati, sampai Dia bangkit dan naik ke sorga. Itulah yang harus kita perhatikan. Kalau kita memperhatikan Dia, kita akan berhasil. Kita akan berhasil. Di sini saya mau memberikan kepada kita ada tiga poin yang harus kita miliki dalam perjalanan hidup ini supaya kita sukses. Ada 3. Dan tadi diperintahkan kepada umat itu, begitu mereka melihat tabut itu, dalam Yosua pasal 3 tadi dikatakan di sana, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu. Amin, Ibu Bapak. Segera sesudah kau lihat tabut itu bergerak, seharusnya kamu harus bergerak cepat.
mengikuti tabut itu. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu saudaraku sekalian, seharusnya sejak Yesus lahir dan bangkit dan naik ke sorga, seharusnya seluruh umat manusia di dunia ini harus bergerak mengikuti Dia. Dan ketiga poin yang akan saya berikan pada siang hari ini bagi kita, supaya kita sukses berjalan di tahun 2023 ini, ketiga poin ini akan saya sampaikan. Yang pertama, kita baca. Semua ada di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ini ketiga poin itu. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa, semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini yang pertama. Amin Ibu Bapak. Yang pertama, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Seperti orang Israel yang dengan mata yang tertuju kepada tabut supaya mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian. Paulus juga katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kalau mata kita tertuju kepada Yesus dalam menempuh tahun-tahun yang begitu ada di hadapan kita, kalau kita tempuh jalan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus, kita akan ditolong oleh Tuhan. Jadi yang pertama, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita harus memiliki mata yang terang, jangan mata yang rabun. Mata kita harus sehat. Itulah makanya dalam Efesus pasal 1, Paulus juga katakan kepada jemaat di Efesus, apa katanya di sana? Dan supaya ia menjadikan, ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang pertama, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena Yesuslah jalan itu, maka mata kita harus tertuju kepada Dia, supaya kita selamat melewati tahun-tahun yang ada di hadapan kita. Amin Ibu Bapak. Amin. Yang kedua, saya baca lagi ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang pertama tadi mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yang kedua adalah kita harus mau dipimpin dalam persoalan iman. Harus ada pemimpin kita yang memimpin kita dalam soal iman, supaya kita tidak menjadi jemaat yang liar. Harus ada pemimpinnya, supaya kita tidak menjadi liar. Harus mau dipimpin dalam iman. Dalam soal iman, iman kita pun harus benar.
Jangan rusak, jangan iman yang sembarangan. Sekarang ada iman medsos, ada iman live streaming. Amin. Kan ada sekarang iman yang timbul dari medsos, iman yang timbul dari live streaming. Tetapi kita harus mau dipimpin dalam persoalan iman. Kita harus ada pemimpin dalam hidup ini yang memimpin kita di dalam iman, supaya kita tidak liar, supaya kita tidak gagal. Dan poin yang kedua ini sangat penting, karena kalau kita gagal dipimpin dalam soal iman, maka kita akan gagal memperoleh segala sesuatu yang disediakan Tuhan. Kalau kita gagal dipimpin dalam soal iman, maka kita akan gagal melihat Tuhan. Kalau kita gagal dipimpin dalam soal iman, maka kita akan gagal menjadi orang yang diberkati. Kita akan gagal melihat pembelaan dan penyertaan Tuhan. Pokoknya ibu bapak saudara sekalian, segala sesuatu yang akan kita peroleh dari Tuhan harus berdasarkan iman. Itulah sebabnya iman ini penting. Pemimpin dalam iman ini penting. Karena itu doakan pemimpin kita. Amin. Doakan pemimpin kita. Dalam bahasa kerennya ini adalah kita harus tergembala. Amin. Jadi kita harus tergembala. Ada pemimpin tidak sembarangan makan sana, makan sini, makan sini, makan sana. Tetapi kita harus tergembala. Kita jangan hanya masuk gereja tetapi tidak tergembala. Banyak orang masuk gereja tetapi tidak tergembala. Tentukan gembala kita siapa, sesuai dengan yang disuruh Tuhan. Saya tidak mengatakan supaya saya saja gembala kalian. Kalau Tuhan tidak suruh jadi saya gembala kalian, boleh pilih yang mana Tuhan, tunjukkanlah, katakan sama Tuhan. Kita harus mau dipimpin. Amat terlebih dalam soal iman ini kita harus mau dipimpin. Kita harus mempunyai pemimpin. Kita perlu dipimpin. Inilah yang dibutuhkan, yang kita butuhkan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini dasar. Segala sesuatu yang akan kita terima harus berdasarkan iman. Kalau iman kita tidak benar, berkat kita pun tidak benar. Oleh karena itu kita membutuhkan pemimpin iman, yaitu gembala. Sebenarnya saya tidak tergila-gila jadi gembala karena berat jadi gembala ini. Berat bagi gembala ini. Ihasar kanan dan hasowan. Ni baino salah, dan binay salah, sudah salah. Alikus saya berdibadi, salut. Banyak kali persoalan yang timbul. Kita harus mau dipimpin dalam soal iman. Karena itu doakan pemimpin. Doakan pemimpinmu, gembala, doakan. Dia juga manusia biasa. Karena gembala itu bukan maha tahu. Tuhannya yang maha tahu. Kalau gembala adalah manusia yang tidak maha tahu.
Makanya kalau ada masalah kita di sana, beritahu gembala. Jangan manaritai. Manaritai, tapi nasib apa? Waduh. Shalom. Kalau dikasih tahu baru tidak ditanggapi, itu gembala yang tidak benar. Tapi tidak dikasih tahu, tapi manaritai, ini yang serba salah. Pemimpin inilah yang kita butuhkan untuk memimpin kita berjalan dalam tahun-tahun kegelapan ini. Pemimpin di dalam rumah tangga adalah suami. Karena itu suami-suami harus bisa memimpin rumah tangganya dalam soal iman. Dan kunci untuk dapat dipimpin adalah kita harus merasa kecil. Kalau kita sudah merasa besar, tidak bisa lagi dipimpin itu. Tetapi kalau kita mau kecil, orang yang mau kecil, itulah yang dipimpin. Makanya jangan mau menjadi besar. Tetapi harus siap jadi kecil. Karena pintu ke surga pun bukanlah besar, sempit. Kalau orang besar tidak muat di pintu surga. Amin. Tidak muat orang besar di pintu surga. Orang kecilnya muat di pintu surga. Yesus katakan dalam Lukas 13 ayat 24, karena pintunya kecil, sesak. Hanya yang mau mengecilkan diri, yang mau merendahkan diri, inilah yang akan selamat. Kita boleh menjadi pejabat, boleh menjadi orang kaya, tetapi pejabat yang rendah hati. Boleh menjadi orang kaya, tetapi orang kaya yang rendah hati. Oleh karena itu, kita jangan suka diangkat-angkat. Semakin kita nanti dibesar-besarkan, itu resiko bagi kita untuk tidak muat di pintu surga. Amin. Jangan suka diangkat-angkat pendeta. Sekarang kan banyak jemaat yang suka diangkat-angkat pendeta. Bagaimana supaya pendeta ini mengangkat aku di jami tanah indah kan? Segala cara dibuat. Pendeta ini pintar pula. Wah, mana yang ngasabok durung-durung ini kan? Diumupkan maka korban. Sialu berkorban nason, sialu nason. Merlumba basude. Asai surat tawisi be. Aulu belgagan ini kan? Dipaliani. Alana diumumkan. Coba nggak diumumkan. Dah nama lean. Sama nama sana di tahun. Ambil panitia. Iwan nasi umumkan dan surplus kurang minus. Minus 3 juta. Untung tobal kas. Amin. Harus mau dipimpin. Iman kita yang terakhir. Biarlah selesai cepat ya. Yang terakhir, kita baca lagi Ibrani pasal 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang ketiga adalah kita harus mau
memberikan iman kita itu dibawa kepada kesempurnaan. Kita harus mau menyerahkan hidup kita, iman kita dibawa kepada kesempurnaan dengan cara tekun memikul salib. Artinya kita harus terus belajar bertekun walau dalam kesusahan. Kita harus belajar bertekun walau dalam penderitaan. Seperti Yesus di sini dikatakan, seperti Yesus, dia tekun memikul salib sehingga dia disediakan tempat dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Karena apa? Karena dia tekun memikul salib, tekun dalam penderitaan Kalvari. Jadi jangan putus asa. Ayat 3, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Perjalanan kita di dunia ini tidak selalu mulus, Ibu Bapak. Tidak selalu mulus. Ada saja masalah yang menghadang. Tetapi di tengah-tengah kesusahan yang ada itu, belajarlah kita tetap bertekun, tetap setia. Kalau kita mau tekun dan tetap setia, pasti Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Sama seperti kepada Yesus, Bapa menyediakan tempat bagi Yesus duduk di kanan, di mana tadi kita baca itu ayat 2, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Karena Yesus tekun menanggung bantahan sehebat itu. Dia pikul semua dengan tekun. Dia tidak putus asa. Demikianlah hendaknya iman kita harus teruji. Jadi sekarang sudah saya beritahu bahwa tahun 2023 akan ada masalah yang besar dalam hidup kita. Tetapi kita harus tetap tekun dan setia. Amin. Kita harus tetap tekun dan setia. Mari kita bagi berdiri, kita menyanyi. Mataku tertuju padamu, seluruh hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku dalam rencanamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Hanya bila mata kami tertuju padamu, kami tidak kehilangan arah. Kami tidak akan tersesat. Kami akan tahu jalan itu. Kami akan dapat berjalan terus sampai menyeberangi sungai Yordan, masuk ke tanah perjanjian itu Tuhan. Haleluya. Serahkan padamu,
Benar Tuhan, kami pasang mata kami tertuju kepada-Mu saja. Sebab kiri kanan kami membingungkan, tetapi padamu ada jaminan, ada kepastian, ada keselamatan, ada pemeliharaan yang berlapis-lapis. Dunia boleh resesi, dunia boleh gelap, tetapi kami anak-anak-Mu, Engkau terangi dengan sinar kemuliaan-Mu. Engkau berikan kami wujud dan beruntung kemanapun kami pergi. Asal mata kami tertuju kepada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu di siang hari ini. Firman yang meneguhkan kami, firman yang memberikan kami jalan yang baru, jalan yang pasti untuk kami boleh masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan samawi. Sehingga tahun ini akan kami lewati dengan pertolongan Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami, hanya dengan kasih karunia. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu yang ada duduk dan berdiri di hadapan-Mu. Engkau tahu kami semua. Engkau tahu kebutuhan kami, hasrat cita-cita kami, kerinduan hati kami. Engkau tahu Tuhan. Marilah Tuhan, jawablah doa anak-anak-Mu. Apa yang kami minta hari ini dari tempat ini, dari rumah-Mu ini, berikanlah Bapa. Sebab hanya kepada-Mu saja kami meminta. Hanya Engkau Bapa kami yang sanggup memberikan apa saja yang kami minta sesuai dengan kehendak. Terima kasih. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, tolong kepada yang berbeban berat, beri jawaban kepada anak-anak-Mu yang siang malam berseru-seru kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami akan lanjutkan ibadah ini. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.